Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah baik anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Dipimpin oleh ketua kelas, silakan maju ke depan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Saya izin untuk memakai masker karena kondisi kurang sehat. Sebelum kita mulai pelajaran, anak-anak, saya absen terlebih dahulu. Angelina Novita Sari, Aura Nadia Ramadhani, Zaskia Cika Ramadhani. Ya, terima kasih. Berarti masuk semuanya. Tolong gerapikan dulu bajunya, barangkali ada yang belum dimasukkan, silakan dimasukkan terlebih dahulu. Anak-anak semua, pada hari ini, hari Rabu tepatnya, kita semua akan melanjutkan pembelajaran pada minggu kemarin. Apakah kalian masih ingat? Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Membahas tentang 1, minuman keras, 2, judi, nomor 3, nah, kalian masih ingat dampak negatif ketika seseorang berjudi, kemudian minum minuman keras, kemudian bertengkar. Masih ingat dampak negatifnya apa saja? 1, terjadinya kecelakaan, kemudian nomor 2, menyebabkan kematian dan pembunuhan. Berarti kalian semua masih ingat pelajaran kemarin. Anak-anak semuanya, lihat di proyektor, kita akan mempelajari tentang, bisa dilihat, perilaku jujur dan adil. Ya, materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang jujur dan adil. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu nomor 1, melalui kegiatan membaca Quran surat Al-Maidah ayat 8 dan hadis terkait, siswa mampu menyajikan rumusan makna Al-Maidah serta hadis terkait. Tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian harus bisa membaca surat Al-Maidah, kemudian juga mencari terjemahnya. Ya, yang nomor 2, silakan dibaca bersama-sama melalui ayat 8 dan hadis terkait, siswa mampu memaparkan hubungan perilaku jujur dan adil dalam kesuksesan seseorang dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya, pinter. Tujuan kedua, nanti kalian bisa mencari contoh nyata orang-orang yang sukses, orang-orang yang hidupnya bahagia karena dia menerapkan prinsip untuk berperilaku jujur dan adil. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian sekilas materi tentang jujur dan adil, perilaku jujur dan adil yang akan kita pelajari bersama-sama yaitu nomor 1, silakan dibaca. Makna perilaku jujur dan adil. Nomor 2, penerapan perilaku jujur dan adil. Yang terakhir, hikmah perilaku jujur dan adil. Terima kasih. Jadi nanti dalam proses pembelajaran kita akan mempelajari tentang nomor 1, makna perilaku jujur dan adil. Apa sih jujur itu? Coba yang tahu jujur itu apa, angkat tangan. Ya, silakan. Berkata dan berbuat apa adanya. Berkata dan berbuat apa adanya. Ada lagi, ya, sekian. Ya, pintar. Adanya kesesuaian antara hati, ucapan dan juga
perbuatan. Bagus sekali. Kemudian yang akan kita bahas nanti adalah penerapan perilaku jujur dan adil. Contoh perilaku jujur itu apa? Yang bisa katakan? Ya, silakan. Tidak menyebarkan berita hoax atau berita bohong. Bagus. Ada lagi? Ya. Tidak mencontek saat ujian. Tidak mencontek saat ujian. Benar. Ada lagi? Ya. Ya, pintar sekali. Kemudian yang nomor 3, hikmah perilaku jujur dan adil. Kira-kira kalau kita berperilaku jujur, kalau kita berbuat adil, kira-kira hikmah yang kita rasakan, kita ambil itu apa? Ya, silakan. Memiliki banyak teman, pintar. Kamu dipercaya orang lain, pintar. Selanjutnya, ya, hidupnya bahagia. Terima kasih anak-anak semuanya. Itu merupakan ringkasan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Lihat di layar, perilaku jujur dalam bahasa Arab, dalam bahasa perkataan jujur itu adalah as-sidqu, yaitu berkata benar. Jadi jujur itu dimulai dari berkata benar. Kemudian sedangkan menurut istilah yang dinamakan jujur adalah suatu sikap yang mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Ya, pintar sekali. Jadi menurut istilah jujur itu sama antara hati, perkataan, dan juga perbuatan. Silakan dilihat. Perilaku jujur dibagi menjadi berapa? 3. Perilaku jujur dibagi menjadi berapa? 3. Nomor 1, Jujur dalam hati. yang nomor 2, Jujur dalam perkataan. yang nomor 3. Jujur dalam perbuatan. Benar, kalian sudah bisa membaca apa yang saya sampaikan. Jujur itu dibagi menjadi 3, jujur dalam hati, jujur dalam perkataan, dan yang terakhir jujur dalam perbuatan. Selanjutnya, nah, dalil perilaku jujur. Lihat ya, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sholihin. Artinya, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. ya, ini adalah dalilnya kita berperilaku jujur. Jadi yang menyuruh kita untuk berperilaku jujur itu bukan kepala desa, bukan presiden, bukan orang tuamu, tapi yang menyuruh kita berperilaku jujur itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Kalian semuanya disuruh untuk bertakwa kepada Allah dan menjadi orang yang jujur. Kemudian anak-anak semua, penerapan perilaku jujur. Penerapan perilaku jujur dilihat di dalam gambar yang saya tampilkan. Jujur dibagi menjadi berapa itu? 3. Jujur dibagi berapa itu? 3. Nomor 1, Jujur dalam hati. benar. Yang nomor 2, Jujur dalam perkataan. yang nomor 3, Jujur dalam perbuatan. nah, bagus. Contohnya atau definisi dari jujur dalam hati itu apa? Meyakini sebuah kebenaran sebagai kebenaran dan perbuatan sebagai keburukan. Benar. Jujur dalam perkataan maksudnya apa itu? Tidak
tidak menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya. Terus Menceritakan sebuah peristiwa sesuai kenyataan. pinter. Yang terakhir jujur dalam perbuatan. Contohnya apa? Mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri. Terus Bersegera melakukan kebaikan. ya, pinter sekali. Anak-anak semua, jujur itu dibagi menjadi tiga. Yang nomor satu jujur dalam hati. Contohnya meyakini kebenaran sebagai kebenaran dan keburukan sebagai keburukan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu hal yang buruk, dalam hati kita harus yakin bahwa hal yang kita kerjakan itu buruk. Hal yang kita kerjakan baik, maka dalam hati apa yang kita kerjakan itu memang betul-betul baik. Kemudian jujur dalam perkataan, tidak menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya. Kamu ketika baca berita di media sosial, di story-nya temanmu, jika kabar tersebut kamu sendiri tidak tahu, maka jangan disebar luas. Yang terakhir yaitu jujur dalam perbuatan. Contohnya bagaimana mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri. Dari tiga kriteria jujur tersebut, apakah kalian semua sudah pernah melakukannya? Apakah ada anak yang ketika ujian tidak buka HP, tidak browsing, tidak mencontek, tidak melakukan kebohongan? Apakah ada di antara anak sini yang ketika ujian betul-betul jujur? Angkat tangan. Ya, terima kasih ya. Kalian semuanya ternyata belum melakukan perbuatan jujur. Hikmah berperilaku jujur. Pembahasan terakhir yang kita bahas adalah hikmah berperilaku jujur. Silakan dibaca mulai nomor 1. Apa hikmah dari kejujuran? Kejujuran mengantarkan pelakunya ke surga. Terus Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. nomor 3. Hidup menjadi tenang dan tentram. Yang nomor 4. Memiliki banyak teman. Yang nomor 5. Dimudahkan Allah dalam melakukan kebaikan. Terakhir. Mendapatkan nikmat pahala dari Allah. Jadi anak-anak semua, kalau kita bisa mampu berusaha untuk menjadi orang yang jujur, maka kita akan besok kalau sudah meninggal dunia, kita akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang nomor 2, orang yang jujur itu akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Orang lain akan mudah percaya kepada kita. Kemudian kalau kita berbuat jujur, berperilaku jujur, maka hidup kita menjadi tenang. Baik anak-anak, dari ringkasan materi ini apakah ada yang ditanyakan? Dari ringkasan materi ini apakah ada yang ditanyakan? Bagus, kalau tidak ada saya anggap kalian semuanya paham. Silakan kalian membentuk kelompok. Satu kelompok 3 atau 4 orang. Silakan berkelompok. Ayo berkelompok terlebih dahulu seperti kemarin. Kalau sudah dibentuk 3 kelompok, anak-anak, Bapak akan menampilkan sebuah video. Bapak akan menampilkan sebuah video yang mana video tersebut merupakan video pembelajaran dari kejujuran. Silakan dilihat. Ini berapa, Bang? Dari Kamu jadi naik. Ini, Bang.
Buat sini nak. Buat apa di sini ya? Nah, itu tuh ada itu. Misi. Om. Ini rompetnya om. Baik, terima kasih anak-anak. Kalian sudah melihat, kalian sudah mengamati video yang Bapak tampilkan. Kira-kira ada tanggapan apa tentang video? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Dengan kejujuran kita mendapatkan kesempurnaan. Pintar, ada lagi? Ya. Kita jujur membuat hidup kita lebih baik. Ada lagi? Ya, silakan. Jujur membuat kita dipercaya orang lain. Baik, terima kasih anak-anak semua. Kalian sudah melihat video yang Bapak tampilkan. Bapak akan membagikan LKPD untuk kalian. Setelah kalian melihat video tersebut, carilah masalah yang ada di dalam video tersebut. Ya, silakan kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Boleh membuka HP. Silakan mencari di internet tentang masalah-masalah yang timbul akibat ketidakjujuran atau kebohongan. Ya, tugasnya kalian cari di internet tentang terjemah surat At-Taubah ayat 119. Silakan. Kemudian carilah kisah kesuksesan seseorang karena berbuat jujur. Dia orang yang jujur bagaimana? Seperti itu saja. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Kalian sudah mengerjakan tugas yang Bapak berikan dengan penuh tanggung jawab. Sekarang tinggal presentasi ke depan. Kita mulai presentasi dari kelompok 1. Silakan maju ke depan kelompok 1. Baik, kelompok 1 silahkan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan masalah yang ada dalam video tersebut. 1. Akibat dari kejujuran dan kebohongan. A. Akibat kejujuran, hidup menjadi lebih baik, hidup menjadi aman dan tentram, dipercaya orang lain. B. Akibat kebohongan, tidak dipercaya orang lain, hidup tidak aman dan dijauhi teman. At-Taubah ayat 119. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Cara disesatkan kejujuran. Pak Abraham pada 15 April 2015 kesetujuan terjadi saat dia masih muda. Saat itu Pak Abraham bekerja sebagai kasir di sebuah toko kecil. Waktu menutup Pak Abraham selalu menghitung uang kas di toko itu. Suatu hari Pak Abraham menemukan uang di kas tersebut. Pak Abraham yakin bahwa dia keliru memberikan kembalian kepada salah satu pembeli. Akhirnya ia pun mengingat pembeli yang telah dia rugikan. Di mana juga Pak Abraham berjalan kaki mencari uang pembeli dan memberikan kepercayaan kembalian yang kurang.
Baik anak-anak, apakah ada yang ditanyakan? Silakan ditanggapi kelompok kalian. Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut, yaitu jawabannya adalah orang itu akan dinilai buruk oleh orang lain dan dicurigai oleh orang lain dan tidak disukai orang-orang karena tidak dapat dipercaya. Ada lagi yang Baik, ditanyakan? terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Ada. Ya, silakan kelompok 3. Apakah setiap orang yang jujur nasibnya pasti baik? Tidak semua yang jujur nasibnya baik, tetapi kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berbuat jujur. Sudah, tidak ada yang ditanyakan? Ya. Kalau sudah, silakan kembali ke tempatnya, kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil dari tugas yang Bapak berikan. Silakan. Contoh orang-orang yang sukses dalam berperilaku jujur adalah 1. Bisa meraih kesuksesan, 2. Percaya banyak orang, 3. Merasakan hidup yang aman dan damai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akan memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah kandungan ayat pada surat atau ayat 19? Kandungan ayat pada surat atau ayat 119 yaitu perintah kepada umat Islam untuk bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang beriman seharusnya berkumpul dengan orang yang benar dan jujur sehingga ia akan biasa berkaitan jujur dan benar. Apakah ada lagi yang dikatakan saya? Apa manfaat dari perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari? Dari manfaat dari berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Mendapatkan empati dan simpati dari orang lain, 2. Terhindar menjadi manusia yang benar, 3. Semakin mendekatkan diri kepada Allah. Apakah ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih kelompok 2. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Yang terakhir kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menerjemahkan surat Al-Maidah ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu apapun mendorong kamu untuk berperilaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. 1. Berjanji untuk tidak berbohong kepada guru dan teman sekolah. 2. Tidak mencuri barang dari teman kelas atau orang lain di sekolah. 3. Jujur saat memberi uang sesuai dengan harga makanan di dalam sekolah. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah ada yang bertanya? Ya, terima kasih. Nanti keteranganmu memahamkan. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah mempresentasikan tugas kalian ke depan. Evaluasi yang akan saya sampaikan nomor 1, anak-anak semua berusahalah untuk sedikit lebih menghafalkan materi-materi yang kalian terima.
Ya, usahakan kalian semuanya bisa lebih disiplin lagi. Ketika disuruh untuk maju, silakan maju sesuai dengan urut nomor absen atau sesuai dengan kelompoknya. Yang nomor 2, usahakan kalian bisa membaur dengan berbagai macam teman kalian. Tidak ada di sini ya. Jadi semua teman adalah sama. Terima kasih. Anak-anak semuanya, tugas terakhir kalian, silakan kalian pegang HP kalian. Bapak akan mengirimkan soal evaluasi untuk kalian sebanyak 10 soal pilihan ganda. Saya kirim di grup WA kalian masing-masing. Ya, saya kirim di grup WA kalian masing-masing. Silakan dicek WA-nya. Apakah sudah masuk? Kalau sudah, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan semampunya, ya, dikerjakan semampunya. Itu merupakan hasil dari evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Kalian sudah mengirimkan jawaban kalian. Nanti akan saya koreksi, kemudian akan saya nilai. Untuk yang kegiatan hari ini adalah kesimpulan yang akan Bapak sampaikan. Dengarkan kalian semuanya. Materi pada pagi hari ini yaitu tentang kejujuran. Jadilah anak yang jujur. Kenapa? Karena dengan kejujuran kalian akan mudah mencari atau mencapai kesuksesan. Apakah kalian semuanya paham anak-anak? Paham materi tentang hari ini? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada, kita tutup pelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum itu, informasi buat besok. Besok materi yang akan kita bahas yaitu tentang adil. Materi yang kita bahas yaitu tentang adil. Dipersiapkan di rumah, dipelajari di rumah. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.